Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Aziz, NIM 0577 16038, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hari ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi guna lahan dan kegiatan Kota Bandung. Latar belakang. Proses perkembangan kota pada dasarnya memiliki dua bentuk dasar seperti yang dikemukakan oleh Doxiadis tahun 1968, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Proses transformasi melalui tahapan seperti penetrasi, yaitu penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogeni. Kemudian invasi, yang merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi, tapi belum mendominasi fungsi lama. Kemudian dominasi, yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. Dan yang terakhir adalah suksesi, di mana terjadi pergantian sama sekali dari fungsi lama ke baru. Proses transformasi ini sering menjadi persoalan di dalam masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sering sekali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dampak yang dihasilkannya pun tidak kecil, akibat tidak sesuainya pembangunan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian ataupun transformasi ini sangat berpengaruh terhadap penduduk perkotaan, baik hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan sangat dirasakan hasilnya adalah perubahan ekonomi masyarakat di perkotaan. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yang besar. Maka, peran politik menata guna lahan dari pemerintah sangat berperan untuk menghasilkan tingkat efisiensi masyarakat dan sosial benefit maksimal dapat tercapai. Begitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di perkotaan, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahannya untuk memudahkan melihat proses transformasi tersebut. Guna lahan sering dipahami sebagai fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan tersebut merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu persil. Kegiatan-kegiatan penduduk suatu perkotaan dalam memanfaatkan lahan dapat dikelompokkan sebagian besar menjadi blok perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan lainnya. Tidak semua wilayah perkotaan memiliki lahan yang berfungsi seperti fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan dalam hal ini khususnya Kota Bandung. Tujuan dan sasaran survei. Tujuan survei ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran kegiatan ini yaitu diidentifikasinya karakteristik guna lahan di Kota Bandung, diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung, dan diidentifikasinya karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan Kota Bandung. Harapan survei. Keluaran yang diharapkan berupa satu laporan hasil yang siap pakai bagi kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Lingkup kegiatan. Kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan. Kegiatan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan adalah sebagai berikut. Sebelum melaksanakan kegiatan survei, sangat diperlukan pemahaman dan perumusan masalah mengenai topik ini, agar nantinya kegiatan survei dapat berjalan dengan baik. Merumuskan kebutuhan data, merumuskan populasi dan sampel, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei, menentukan target area untuk disurvei, melakukan survei, dan etika survei, mengolah dan menampilkan data, melakukan interpretasi sederhana dari data yang didapat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengorganisasikan kegiatan agar nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien adalah membuat organisasi tim, membuat proposal kegiatan, membahas kegiatan, pola kebutuhan dan jenis data, pencarian data, perkiraan biaya, dan mengurus perizinan ke pihak yang terkait. Untuk kesimpulannya, laporan survei ini bertujuan menghasilkan data pendukung untuk tahapan analisis selanjutnya, guna mewujudkan perencanaan Kota Bandung yang lebih berkelanjutan, efisien, dan berkeadilan. Berikut adalah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.